Nah, lalu hukum termodinamika kedua bunyinya adalah, atau sunatullah kedua, peristiwa energi tidak pernah berlangsung sempurna dan setiap transformasi energi selalu terjadi entropi atau kerugian panas. Nah, hal ini menegaskan pada kita bahwa yang paling sempurna itu hanyalah Tuhan. Yang paling sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian maka gempa bumi ya adalah peristiwa energi yang tidak sempurna, yang kemudian dilepas ke lingkungan hidup kita sebagai entropi guna menyeimbangkan kehidupan untuk menuju kesempurnaan ciptaan Tuhan. Jadi kejadian gunung meletus adalah pelepasan energi atau pelepasan entropi secara alamiah untuk mencari keseimbangan energi di dalam perut bumi. Jadi energi di perut bumi itu makin lama makin bertambah, dia mencari keseimbangan, terjadilah letusan gunung Merapi, terjadilah pergeseran lempengan kulit bumi, terjadi gempa. Nah, lalu kenapa perut bumi itu selalu bertambah energinya? Karena energi yang dipancarkan oleh sinar matahari tidak semuanya bisa tertangkap. Apalagi kalau hutan itu ditebang semua, daunan sudah tidak ada. Kalau daunan sudah tidak ada, maka energi tidak bisa lagi dirubah menjadi materi makanan kita. Jadi dari reaksi kimia, proses fotosintesa, matahari itu mengeluarkan sinar cahaya, kemudian ditangkap oleh daun berklorofil, terjadi reaksi kimia, dan menghasilkan gula, menghasilkan karbohidrat, menghasilkan kayu, menghasilkan dahan, menghasilkan daun, menghasilkan buah, menghasilkan biji, ya, menghasilkan beras, menghasilkan buah jeruk, buah apel, dan sebagainya. Dan itu menjadi makanan kita untuk kita bisa hidup. Karena tanpa makanan berarti kita tidak bisa hidup. Mengapa tidak bisa hidup? Karena makanan mengandung energi. Kalau energi kita sudah tidak ada, maka kita tidak bisa bersuara. Karena suara itu adalah energi suara. Coba saja kita tidak makan 2 bulan, pasti mati. Berarti energi kita sudah nggak ada. Ya. Oke, dilihat dari gambar foto ya. Foto ada serakan sampah di pinggir sungai, kemudian api di tengah lautan akibat dari bocornya barangkali kapal tanker yang membawa bahan yang mudah terbakar. Kemudian di bawahnya lagi ada sungai yang meluap airnya, terjadi banjir. Kemudian di paling bawah itu asap mengepul dari letusan Gunung Merapi. Dan itu adalah fenomena alam. Nah, kita lihat di sebelah kiri, asap itu bukan gunung meletus, tapi asap dari pembakaran sampah. Ya, asapnya hitam. Dan itu adalah polutan. Lalu banjir, genangan. Banjir ini kenapa sering terjadi? Utamanya adalah karena tanah tidak sanggup lagi menyerap
air hujan. Nah, air hujan itu bisa diserap oleh tanah apabila ada pohon yang memiliki akar. Sehingga melalui akar tadi, air yang datang, air hujan jatuh ke pohon, dahan, kemudian jatuh ke tanah, dan dia masuk melalui akar-akar tanah, akar-akar tanaman di dalam tanah. Nah, pohon tadi itu diibaratkan seperti ya bumi, kepalanya kribo, ya rambutnya kribo. Kalau rambut saya kribo, dianggap itu sebagai hutannya lebat, ya hutannya lebat. Bandingkan dengan kepala pelontos atau bumi tanpa hutan. Nah, satu pelontos artinya tanpa hutan, yang satunya kribo, artinya ada hutan. Kita ambil air satu gayung, kita siram kepala pelontos, kita siram kepala yang ada rambut gimbalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Bumi pelontos, airnya jatuh ke laut karena tidak ada yang nahan. Tapi kalau kepalanya ada rambut kribo alias hutan, maka air tadi yang kita siram ke kepala, maka setidaknya ada yang tertahan di rambut kribo, sehingga tidak terjadi banjir. Jadi kalau banjir ini genangan itu akibat terjadi pembalakan hutan. Ya. Nah, dari sunatullah tadi, sunatullah 1, sunatullah 2. Sunatullah 1 itu menyatakan energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Lalu jawabannya adalah yang bisa menciptakan energi itu hanya Tuhan, dan yang bisa memusnahkan energi itu hanyalah Tuhan. Lalu hukum yang kedua, transformasi energi tidak pernah berlangsung sempurna, selalu disertai limbah. Jadi apapun kejadian di bumi ini, termasuk perilaku manusia, itu tidak pernah ada yang sempurna. Nah, untuk itu Tuhan mengutus manusia ke muka bumi yang dinamakan sebagai khalifah. Khalifah artinya orang yang tidak merusak bumi. Jadi khalifah itu tidak merusak alam. Dan tugas utama manusia menurut sunatullah adalah meminimumkan terbentuknya entropi. Jika khalifah tidak mampu meminimumkan terbentuknya entropi, jika khalifah tidak mampu mencegah terjadinya kerusakan alam, atau bahkan dia yang merusak alam, maka akan terjadilah laknatullah, ya, laknatullah dalam bentuk musibah. Musibah apa? Musibah banjir, panas, kekurangan air, dan musibah lainnya, tanah longsor dan sebagainya. Jadi kerusakan alam lingkungan kita, penyebab utamanya adalah manusia, perilaku manusia. Suatu daerah lingkungannya buruk, ya, itu yang mengakibatkan buruk itu adalah pekerjaan manusia di tempat itu.
Tidak ada binatang yang merusak lingkungan. Tidak ada hewan yang merusak lingkungan. Tidak ada tanaman, tumbuh-tumbuhan yang merusak alam. Sehingga yang merusak alam itu adalah manusia. Jadi, persoalan lingkungan hidup, kejadian banjir, kejadian tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kemudian global warming, climate change, itu penyebabnya adalah manusia, ulah manusia. Nah, kita ambil contoh. Kita saksikan. Bentar, lupa saya. Bentar. Bentar ya, mau disetel itu. Setel video. Sudah bisa lihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Bisa dengar? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke. Soil has become a dumping ground for all these metals. As long as humans are interested in wearing clothes, this business will exist. Mohon maaf, Bapak, suaranya menghilang. Banks of the river Noyal is a city in southern India. Up to 90% of the country's cotton textile exports and more than half its knitwear exports originate here. Ulang ya. Soil has become a dumping ground for all these metals. As long as humans are interested in wearing clothes, this business will exist. I love to go shopping. Hey, Grandma. How did our desire to be fashionable turn this one sleepy town and its sacred river into a toxic environmental nightmare? If you've ever worn Gap or H&M or Victoria's Secret with a Made in India label, this is probably where it came from. Tirupur on the banks of the river Noyal is a city in southern India. Up to 90% of the country's cotton textile exports and more than half its knitwear exports originate here. The global retailers that source clothes here are usually large Western corporations.
up as all the major American and European brands. But Tirupur is now also famous for the state of its river. This is not a river, it's a drain. These reviews are bang on. This once sacred river smells so bad and is so full of chemicals that it's frothing. So how did things turn out like this? Just a few decades ago, Tirupur was almost entirely farmland, growing primarily cotton. So when small textile factories began to set up here in the late 1970s, farmers gave up their livelihood and joined the trend. Like Kumar in South Tirupur and has seen the city transform. The small village now has turned into a city, a district headquarters, and we are employing about more than 1.5 million people directly and indirectly. Any country like India with so much of dense population, we really need industries. The textile industry here is what is called a cluster. Around 1,000 small to mid-sized independent garment factories like the Resonis exist alongside dyeing, bleaching and embroidery units. Together, they bring in a revenue of 250 billion rupees or almost 3 billion euros a year. Industrial scale textile parks have also been set up, but it's the small to mid-sized facilities that make up the majority. When I started, we not only myself, none of us know that there will be so much of impact as far as the pollution is concerned. At one stage, we got to know that we are really spoiling the environment. Toxic chemicals are used, and these are being drained into the river. Noyal is 180 kilometers in length and has long been considered sacred as it nourishes the region and sustains at least 2 million people before draining into the famous river Kaveri. As the Noyal flows through the growing cities though, it gets choked with household and plastic waste. But the most harmful pollutants enter the river near the industrial cluster. A 2020 study found high levels of copper, zinc, lead, and other carcinogenic metals in the water that could leave long-term effects on the land, local people, and livestock. This is the water that goes to people's fields. People use it for drinking, for bathing. Yeah, that's not clean. In 2011, the state high court stepped in, mandating all manufacturers to set up wastewater treatment plants. Most have complied, but activists say many manufacturers who can't afford to clean up their chemical waste continue to dispose of it illegally, sometimes under the cover of darkness, or in areas that are too remote for constant monitoring. Prithviraj Sinnathambi was one of the activists who convinced the court to take action. But he says the burden of cleaning up this waste can't only fall on the little guys. This dyeing and bleaching doesn't exist in developed countries because they don't want to pollute their water. If somebody raises the issues of pollution in Europe or in North America, people will suddenly there will be a knee-jerk reaction from the corporation. Then they say, no, we are not sourcing from here, we will source from Bangladesh, as if everything is fine there. Or they will say, we will source it from Vietnam, or we will source it from China. That attitude is not ethical. He says that developed countries are outsourcing their pollution, and the social consequences of this extend well beyond this city. Front of the impact of the environmental pollution has been faced by the farmers and agricultural communities. Basically, they lost their fertility of their soil, they lost their cattle, they lost their groundwater resources, and ultimately their income has gone down. And within a few years, they lost everything.
Downriver, near one of the two dams on the Noyal, is where the impact of this is most severe. I paid a visit to Oruthupalayam Dam, which has been polluted for decades. There's a report of over 800,000 fish dying here in just a single day. That was over 15 years ago when the floodgates were opened. But even today, the water is polluted. The reservoir is blanketed in water hyacinth plants, indicators of heavy metal pollution. They also choke the entire river system below. 3 farmers who were on their morning walk on the dam approached me and began describing what had happened to the river they'd grown up beside. ஒரு 17 வயசுல அள்ளி குடிக்கலாம். இது வந்து 30 வருஷம் 35 வருஷம் இதே வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்குங்கிறாங்க. வேலை கிடைச்சுன்னு இத்தனை தண்ணி வருஷம் 300 ரூபாய் எத்தனை டிகிரிஸ் தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுது. இது என்ன ஸ்கைஸ் உள்ள கண்ணு சேல்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றது கிரீம் தாங்க. One of the farmers, Devraj, invited us back to his home. He used to live here as a subsistence farmer. But over the past 20 years, things have changed dramatically here. அப்போ பருத்தி, நெல்லு, கரும்பு, சோளம் எல்லாமே எல்லா விவசாயமும் வருது. அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்குது. இப்ப வந்து அந்த மாதிரி விவசாயம் வந்து அந்த தண்ணினால வராது. இப்ப எதுவுமே பண்றது இல்லை. தென்னை மரம் மட்டும்தான் இருக்குது. He says, though, that the yield of his coconut trees has dropped by at least 30% because of the water. So now he imports coconuts from other Indian states and hires laborers to break and dry them before he sells the parts, mainly to the coconut oil industry. இது வந்து மார்க்கெட்ல வந்து உலக லெவல்ல வந்து மார்க்கெட்ல வந்து தேங்காய் ஆயில்ங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான நல்ல தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல எண்ணெய் பிசினஸ் எவ்வளவு நீங்க வந்து நம்ம வருமானம் பண்ணி நம்ம வந்து தேங்காய் உடைச்சு லாபம் நட்டும் போது எல்லாம் பண்ணாலுமே எங்களுக்கு தண்ணி வந்து மெயின். இப்போதைக்கு இருக்குது, காசு இருக்குது, பண்ணிட்டு வர ஒரு அளவு நம்ம எதிர்கால சன்னதிக்கு வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து நம்ம தலைமுறையில வந்து தண்ணி கெட்டு போச்சு. நம்ம பசங்களே தலைமுறை வந்து எப்படி இருக்கு, இன்னும் பொல்யூஷன் பிரச்சனை எச்சாமல். Since the court order, more than 100 treatment plants have been established. Some are in individual factories. Others are common treatment plants which treat wastewater from several small-scale facilities. More than 1 billion liters of water are treated here every day. The government subsidizes a large part of the operating costs. I visited a common treatment plant where 18 small dyeing units send their wastewater for treatment. I can't believe this used to go straight into the river at some point. The small dyeing operations do have to pay a part of the treatment fee, and they still need to stay competitive. Many have seen a steep drop in their profit margins, sometimes down by 15%. So many of the facilities have moved out of Tirupur, either to other states or even just beyond the district border where the court's rule doesn't apply. The number of dyeing units in Tirupur has declined from over 700 at its peak to around 400 at the moment. The district has taken a financial hit, even as the Noyal has become somewhat cleaner. I'm going up to the source of the river, which is inside a protected forest, to see what this river looks like in its original form. Just a 50-minute drive from the easternmost city on the river, the landscape is completely different. I can't believe it's the same river. It's so clear. I'm going to drink it. Ooh, that's fresh. I wondered about the future of this river and the many stakeholders involved. Shouldn't corporations that source their products from the area bear a greater share of the financial burden? Could the state be more vigilant? And why don't legal requirements apply across the entire country? The river downstream could one day become some version of this. But with the burden falling on a small number of people in a long chain, is this going to become a case where history repeats itself on another river and in another place? And this is already happening. Industrial hubs are being set up across South India, inviting more small businesses to develop small towns. So do I want new clothes? Yes.
But after seeing what my clothes are doing to this river and all the systems it supports, I wonder if it's not mine and our collective responsibility to make sure that this doesn't result in the destruction of all of this. What do you think can and should be done against pollution like this? Post your comments below and don't forget to subscribe for more of our videos. Mohon maaf Bapak, videonya sudah selesai. Mohon maaf Pak, videonya sudah selesai.
Mohon maaf ya, kelasnya ditinggal. Oke, tadi saya setel video tentang industri tekstil yang mengeluarkan pencemaran air ya, pencemaran air. Kemudian dikaitkan dengan perilaku manusia dalam membeli tekstil. Tadi dijelaskan ada namanya fast fashion. Fast itu artinya cepat, fashion itu adalah pakaian. Jadi sama halnya seperti fast food. Nah, jadi semua yang cepat, serba cepat itu menghasilkan limbah yang banyak sehingga mencemari lingkungan. Jadi nanti ada namanya fast food, fast fashion, kemudian ada fast berikutnya yang sifatnya serba cepat, serba cepat. Akibatnya adalah itu tadi merusak lingkungan. Jadi kata kuncinya adalah apapun kegiatan manusia itu menyisakan entropi atau menimbulkan entropi. Entropi itu adalah limbah dan pencemaran.
Mohon maaf, internet di rumah lagi masalah. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai sarjana kesehatan masyarakat, baik untuk industri maupun untuk konsumen? Apa yang bisa kita rekomendasikan? Atau ada nggak yang mau ditanyakan tentang video tadi? Ada. Kita lihat tadi ada pengolahan limbah, pengolahan air limbah yang dilakukan oleh industri tekstil tadi. Ada 3 kolam tadi ya, 3 kolam. Kolam pertama itu adalah kolam penampungan. Di situ terjadi proses pengendapan material limbah ya. Jadi limbah yang kasar materialnya itu ditangkap dan diendapkan. Kemudian air limbah dari bak 1 tadi yang sudah tertangani dialirkan ke tandon yang kedua atau kolam yang kedua. Di kolam yang kedua itu dilakukan proses koagulasi namanya. Koagulasi itu pengendapan material-material limbah yang endapannya diambil. Kemudian yang bagian atasnya adalah air limbah yang sudah mulai bersih ya. Kemudian dipindahkan ke kolam yang ketiga. Sampai akhirnya air yang dikeluarkan dari kolam ketiga tadi menjadi jernih ya. Secara fisik dilihat jernih dan bersih. Lalu dialirkan, biasanya kalau industri yang mapan, biasanya air tadi dialirkan ke 1 kolam lagi, kolam yang berisi bioindikator, misalnya ikan. Jadi air limbah yang sudah diolah tadi, di treatment tadi, dialirkan ke situ, apakah ikannya hidup sehat atau tidak. Nah, setelah itu kemudian dilepas ke lingkungan. Tadi hostnya tadi mencoba mencicipi air limbah yang dibuang ke lingkungan. Ya, katanya bersih. Nah, menurut Anda bagaimana? Air limbah katanya tadi udah bersih, tapi dibuang ke lingkungan. Ada komentar nggak? Hajrina ya mau komentar, silakan. Ya udah saya Pak. Kalau menurut saya nggak akan bersih sih Pak. Maksudnya kayak tadi aja hukum termodinamika 2 kan selalu ada hasil entropinya ya. Jadi pasti itu ada sisa-sisanya gitu yang nggak kelihatan, mau dibersihin segimanapun juga pasti ada aja gitu Pak. Nggak bisa bersih seperti yang gimana? Kayak ya udah gitu, kayak nggak akan bersih aja pokoknya. Coba Mas lanjutin Mas. Siapa yang lanjutin? Silakan. Awas Pak, awas. Silakan Mas. Kalau saya setuju sama Ajrina Pak, pastinya nggak terlalu bersih banget. Terus juga kalau misalnya pengen dibuat dipakai buat dipakai buat masyarakat juga harus diuji coba dulu Pak. Harus juga apalagi buat untuk minum sehari-hari itu juga harus uji coba gitu Pak, apakah pH-nya benar-benar emang bisa buat diminum, dipakai buat masyarakat. Itu sih Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, benar sekali. Jadi yang namanya air limbah yang dibuang ke lingkungan itu ya harus
diuji coba, di riset lagi, diteliti lagi ya di laboratorium, layaknya itu untuk penggunaan apa? Nggak mungkin untuk minum. Jadi tadi hostnya itu menurut saya itu adalah perilaku yang salah, yang sembrono itu, mencicipi air limbah, meskipun katanya sudah di treatment ya. Nah, di tahun 2005 sampai 2007 dulu saya melakukan riset ke berbagai industri, termasuk di dalamnya industri tekstil, yang semua industrinya itu menggunakan air ya sebagai bahan baku penolong. Ya, kalau tadi tekstil ya bahan baku penolong itu. Untuk proses pencelupan dia menggunakan air ya. Kan airnya nggak dijual. Ya, yang dijual itu adalah kain gitu. Bahkan termasuk juga industri minuman, misalnya industri minuman aqua, bahan baku utama kan air. Ada nggak limbah di situ? Air limbah pasti ada air limbah. Nah, proses pengolahan air limbah itu sama seperti pabrik tekstil tadi, cuman bedanya adalah pabrik tekstil tadi airnya berwarna. Kalau industri aqua, air kemasan aqua, itu pasti ada air limbah. Air limbahnya adalah hasil penjernihan air yang diambil dari mata air yang ada di gunung. Pasti ada pencemarnya, atau ada material yang nggak dibutuhkan untuk air minum, air mineral, atau barangkali ada mineral yang seharusnya tidak boleh ada di dalam air mineral itu sendiri, sehingga terjadilah air limbah pada proses pembuatan air minum, air kemasan aqua tadi. Nah, kita lihat hasil pengelolaan air limbah tadi, airnya itu dibuang ke lingkungan. Nah, menjadi pertanyaan pada saat saya meneliti itu, kalau memang itu airnya bersih, lalu kenapa nggak dipakai lagi gitu? Pasti ada masalah gitu. Apakah pH-nya, apakah derajat keasaman atau derajat alkalinitasnya tinggi atau pH-nya rendah, bisa jadi, atau mengandung logam berat yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan kembali di industri tersebut sehingga dia lepas ke lingkungan. Jadi jangan sekali-kali nyoba mencicipi air bersih, air jernih yang keluar dari pabrik itu loh. Konyol itu. Ya. Nah, itu salah satu yang harus kita berikan literasi kepada masyarakat. Ya, ada industri, ya jangan serampangan menggunakan air, pasti ada pencemar. Nah, lalu di mana tanggung jawab pengelola industri? Nah, di zaman sekarang, katakanlah zaman modern, maka manajemen itu harus menggunakan manajemen steward management. Jadi mengelola lingkungan itu adalah menggunakan model steward management. Steward itu adalah pelayan. Stewardess itu pramugara ya, pramugara. Apa tugas pramugara di dalam pesawat? Dia adalah tugasnya melayani penumpang. Bukan hanya menyediakan makanan, minuman, enggak. Melayani penumpang ini, di dalamnya itu terdapat tanggung jawab yang besar, yaitu keselamatan penerbangan. Jadi kalau ada penumpangnya, misalnya merokok, itu kan membahayakan. Atau ada yang berantem, atau ada yang berusaha membuka pintu pesawat. Nah, itu kan membahayakan pesawat. Nah,
steward tadi bukan lagi sebagai pelayan, tapi dia mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini adalah terancamnya keselamatan penerbangan. Di dalamnya terdapat dirinya sendiri. Jadi industri tekstil tadi atau industri apapun yang mengeluarkan limbah, maka dia harus mempraktekkan manajemen stewardess management. Tidak mungkin dong pramugari membiarkan orang penumpangnya menggunakan HP saja, nggak boleh. Dia harus berani melarang. Itu bagian dari pelayanan. Pelayanan untuk keselamatan penerbangan. Ya, nah ini yang harus Anda lakukan karena Anda adalah sarjana kesehatan masyarakat. Beri nasihat masukan pada pemilik pabrik, Bapak pemilik pabrik, Anda harus tahu bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda produksi, pasti menyisakan entropi. Dan entropi itu, katakanlah Anda mengolahnya menjadi entropi yang sehat. Nah, jangan percaya. Nah, lalu apa strateginya si industri tadi? Nah, strateginya adalah kembali lagi ke filosofi Sunnatullah tadi. Yaitu industri tidak boleh rakus. Pengusaha tidak boleh rakus. Pemilik pabrik tidak boleh rakus. Ya, kita ambil contoh, kalau orang Minang makan pakai 5 jari ya. Orang Islam diajarkan makan pakai 3 jari. Orang Cina pakai 2 jari. Pertanyaannya, mana yang lebih efisien? Limbahnya sedikit. Makan 2 jari, 3 jari, atau 5 jari. Gimana? Siapa yang bisa jelasin? Pawas, suaranya kedengaran. Harusnya sih yang 5 jari Pak, soalnya kan belepotan ya jadinya semua tangannya. Tapi ya, saya masih bingung Pak, makan pakai 2 jari itu gimana Pak? Nah, jadi kalau orang Cina makannya kan pakai sumpit, 2 jari. Ya. Makan, sudah pernah kan coba makan pakai 2 sumpit? Pakai 2 jari itu, pakai sumpit tadi, pernah ya? Nah, itu biasanya dilakukan untuk mie. Makan mie, ya. Tapi kalau orang Cina enggak, tidak hanya makan mie, makan nasi pun juga 2 pakai sumpit, kan? Enggak ada yang pakai tangan. Orang Cina. Nah, orang Cina itu dia tahu bahwa masyarakatnya itu jumlahnya banyak, atau populasinya 2 miliar. Lahan pertanian tidak bertambah, malah berkurang. Berarti produksi makanan semakin berkurang. Nah, caranya adalah mensiasatinya makan yang lebih hemat. Kalau makan 2 jari itu cepat kenyang. Cepat kenyang. Makan 3 jari itu orang Islam, tapi kakinya harus naikkan untuk menekan perut. Ya, Jerina. Kalau orang Islam itu makan 3 jari tapi kakinya dinaikkan untuk menekan perutnya supaya perutnya itu terisi maksimum 2/3, nggak boleh 100%. Nah, sementara orang pabrik itu seperti orang Minang tadi, makannya 5 jari masuk seluruh. Jadi kalau makan restoran Padang itu kan nasinya satu mangkok gitu ya. Nah, 1 mangkok itu satu
seperti satu suap, tapi yang jatuhnya banyak. Gitu. Alias rakus. Gitu. Jadi industri itu lebih banyak rakus karena dia memikirkan ekonomi, efisiensi nggak dia pikirkan. Kalau industri sudah tidak efisien, maka limbahnya banyak. Kita lihat saja kalau orang Minang makannya pakai 5 jari, itu sering cepat dapat kena stroke. Nah, orang stroke itu kan karena makannya rakus itu, semua dia makan jeroan, dia makan. Padahal jeroan itu adalah makanan anjing itu. Ada nggak orang Minang di sini? Saya, Pak, cuma yang campuran. Siapa itu? Saya. Siti Humaira Syarif, orang Minang ya? Apa? Kelahirannya, kalau Siti Humaira kelahirannya di mana? Saya lahir di Depok, cuman sekarang masih di Padang. Oh, sekarang di Padang. Terus orang tua di Padang. Kota Iya. Padang. Kota Iya, Padang. Padang. Iya, Bapak di Padang, Pak. Oh, kampung saya di Padang Panjang. Oh. Jadi coba perhatikan kalau orang Minang, makannya kan pakai 5 jari ya. Ya, kalau yang taat Islam dia makannya 3 jari. Tapi biasanya 3 jari itu nggak puas, selalu makan pakai 5 jari. Terus orang Minang nggak pernah makan pakai sendok. Kalau toh ada pakai sendok, itu luar biasa. Nah, kalau saya ditanya, ya saya biasanya makan pakai 5 jari, tapi nggak seperti makan mengambil nasi itu banyak nggak, ya secukupnya. Memang 5 jari tapi secukupnya. Ya, artinya tidak rakus. Jadi bagaimana input di industri tadi? Nah, input industri yang kurang berkualitas maupun cara mengolah, cara makan tadi tidak sesuai dengan aturan kaidah alam, maka yang terjadi adalah limbah semakin banyak. Sama seperti kita makannya nasinya adalah nasi basi. Kalau nasi basi yang mencret, kalau mencret ya itu entropi. Kalau entropi berarti banyak limbah cair, limbah padat, itu ada panas. Nah, industri tekstil tadi, ya dia tidak bisa memilih bahan baku yang berkualitas atau bahan baku pembantu tidak berkualitas. Misalnya tadi kita lihat adalah berwarna, berarti itu asalnya adalah proses pewarnaan. Nah, proses pewarnaannya itu warnanya barangkali nggak sempurna atau processing pewarnanya tidak sempurna, tidak sesuai antara kain yang diwarnai dengan zat pewarnanya, sehingga banyak limbah. Nah, limbahnya itu terbuang bersama air. Kemudian airnya dibersihkan, limbahnya banyak. Membersihkan limbah, ya, membersihkan limbah dan memanfaatkan kembali sisa limbah yang sudah dibersihkan itu jauh lebih mahal. Mahal harganya mengolah limbah dibanding membeli bahan baku yang berkualitas. Jadi kalau kita membeli bahan baku yang berkualitas, pasti limbahnya sedikit. Tapi bahan baku yang jelek, yang kita makan, kita proses produksi industri, maka limbahnya semakin banyak. Nah, mengelola limbahnya tadi, katakanlah limbahnya mau didaur ulang gitu ya. Pengolahan limbah untuk bisa dijadikan daur ulang, itu membutuhkan biaya yang tinggi. Contoh, plastik masih dipakai, oh bisa didaur ulang, yes. Tapi biaya daur ulangnya itu berapa? Jauh lebih mahal biaya daur ulang dibanding kalau beli plastik yang baru. Gitu.
Paham ya? Jadi kesimpulannya, Anda sebagai tenaga ahli kesehatan masyarakat, rekomendasi apa yang harus diberikan kepada industri, yaitu Mbok Yao yang punya pabrik, satu, jangan rakus, jangan hanya cari keuntungan ekonomi saja, coba pertimbangkan, pikirkan lingkungan yang rusak oleh akibat perbuatanmu. Kedua, gunakan bahan baku yang berkualitas, gunakan mesin yang berkualitas, sehingga tidak mencemari lingkungan. Gunakan tenaga kerja yang berkualitas, berikan gaji yang memadai kepada karyawan supaya dia bekerja secara bertanggung jawab. Oke. Nah, lalu pihak konsumen. Konsumennya harus diajari untuk memilih pakaian yang ramah lingkungan. Nah, kalau fast fashion itu artinya pakaiannya itu cepat dibuat. Kalau segala sesuatu cepat dibuat, pasti cepat menjadi sampah. Kita lihat fast food, misalnya fast food itu apa? KFC. KFC itu adalah fast food. Kenapa disebut fast food? Karena penyajian bahan baku KFC itu cepat. Kemudian processingnya cepat. Jadi ada input pasokan ayam sudah dipotong-potong, kemudian diberi bumbu, kemudian dia taruh di dalam freezer. Ada konsumen, dia goreng. Kalau tidak laku, maka ayamnya tadi kan tetap di dalam freezer. Nah, itu adalah fast food. Tapi yang non fast food apa? Kalau kita menggoreng ayamnya sama seperti KFC, tetapi ayamnya adalah ayam kampung. Kalau ayam kampung kan dipotongnya pakai bismillah. Kemudian setelah mati ayamnya baru dikulitin. Tapi kalau ayam broiler enggak. Belum mati juga udah langsung masukin ke air panas. Itu kan menyiksa, itu tidak ramah lingkungan. Sudah dicabut, masih hidup, udah dicabut tuh bulunya. Tapi kalau ayam kampung kan enggak dibiarkan dulu ya mati, karena dipotongnya satu-satu. Tapi kalau fast food, ayamnya dipotong sekaligus 100 kali potong. Sekali bismillahnya. Tapi kalau ayam kampung, satu ayam, sekali bismillahnya, bahkan berulang kali. Gitu. Pakai Allahu Akbar. Ya. Jadi prosesnya itu adalah alamiah. Kalau menggunakan bahan baku ayam kampung. Tapi kalau ayam broiler, ya itu cepat saji. Paham ya? Sehingga yang cepat saji tadi, kita lihat saja. Orang makan ayam goreng ayam kampung dengan orang makan ayam KFC, mana banyak sampahnya? Mana yang lebih banyak sampahnya? Siapa yang biasa makan KFC? Kemudian bandingkan dengan makan ayam kampung. Nanda pernah makan ayam kampung? Pernah, Pak. Nah, bandingkan dengan kalau makan ayam KFC. Kira-kira mana banyak limbahnya? Sampah ayamnya. Yang tersisa gitu. Kalau menurut saya sih KFC, Pak. KFC ya, jelas. Itu namanya fast food. Jadi semua fast itu yang serba cepat itu menghasilkan ketidaksempurnaan, tidak alamiah. Ya. Nah, inilah yang harus diberi nasihat atau literasi kepada masyarakat konsumen. Mbok Yao beli makanan yang asalnya dari kampung sendiri. Namanya ayam kampung. Diolah secara tradisional.
Nggak ada ayam kampung yang taruh di freezer. Jarang, nggak ada malah. Ayam kampung ini dipotong satu, habis dulu, baru dipotong lagi yang lain. Kalau ayam broiler, sekali potong 100, disimpan dulu di freezer. Nah, kalau ayam lama disimpan di freezer, kan kualitas makanan jadi jelek. Ya. Oke, nah tadi kita lihat air yang digunakan, air yang dibuang oleh industri tekstil tadi, kita harus yakini itu adalah air yang tidak layak minum, meskipun bersih. Contoh lain adalah ini, kalau ada ruangan ber-AC, di luar ruangan AC itu ada outputnya adalah satu blower. Blower itu udaranya panas, ya karena itu CO2. Blower AC itu kan mengeluarkan CO2. Panas itu CO2. Makanya disebut CO2 itu adalah menimbulkan global warming. Kemudian ada di dalam ember airnya jernih. Jadi air AC itu yang keluar kan airnya bersih. Jernih ya. Jernih. Berani nggak minum? Nggak ada orang berani minum. Itu contoh, ya, contoh air limbah. Air limbahnya bersih, bening, air AC itu. Tapi sesungguhnya itu adalah air kotor. Kenapa air kotor? Airnya dari mana itu air AC itu? Siapa yang tahu? Di ruangan kita ada AC, kemudian di luarnya itu ada blower. Blowernya itu anginnya kan panas, nah itu CO2, jadi CO2 itu panas. Kemudian di ember di ujung saluran ada saluran selangnya itu netes air. Kalau airnya kita tampung, airnya jernih itu, bersih. Ada nggak yang berani minum? Enggak kan ya, ya sama seperti air limbah tadi. Nah itu masyarakat harus diberikan edukasi. Ada juga saya lihat masyarakat di masjid ya, masjid ada air AC yang ini dekat ini, dia pakai cuci tangan, pakai cuci muka, astagfirullah. Itu kan air kotor itu. Dari mana air? AC itu airnya dari mana? Kalau CO2 jelas dari pernafasan. Airnya dari mana? Dari sistem pernafasan kita. Kita bernafas kan mengeluarkan H2O sama CO2 yang namanya H2CO3. H2CO3 apa namanya? Asam karbonat. Ya, yang keluar dari mulut saya ini bicara H2O ditambah CO2. Kemudian ditangkap oleh AC. AC tadi dia dinginkan udara tadi, kemudian dia pisah. CO2 keluar melalui blower, kemudian uap airnya dia masukkan ke dalam saluran. Jadi H2O-nya tadi, kalau sistem pernafasan apa? Kan banyak bakteri di situ. Tidak hanya bakteri, bisa jadi virus. Kalau misalnya ada orang yang bersin. Bersin itu kan ada uap air ya. Kemudian ditangkap oleh AC. CO2-nya ke blower, sisanya materialnya ada yang nempel di AC, kemudian ada yang jatuh bersama dengan air. Jadi air AC itu mengandung zat-zat yang berbahaya. Bisa jadi itu adalah infectious. Ya, jadi jangan digunakan tuh air limbah yang ada di sisa-sisa AC itu jangan dipakai untuk mencuci tangan, membasuh air muka, jangan, apalagi diminum, jangan.
Kalau mau gunakan ya gunakanlah untuk nyiram tanaman, nggak apa-apa. Ya, oke, silakan bertanya. Oke, silakan. Nggak ada yang bertanya? Saya izin nanya Pak. Ya, silakan. Saya izin nanya sedikit aja Pak. Untuk yang limbah air itu bisa nggak sih Pak kalau dibuang di tanah gitu Pak? Kan tadi kan di sungai atau di laut gitu. Bisa nggak sih Pak dibuang ke dalam tanah gitu? Bisa? Bisa. Jadi air limbah itu harus kita periksa dulu kandungannya. Bedakan antara air limbah dengan limbah cair ya. Air limbah itu seperti dia tadi yang di pabrik tadi, itu adalah air limbah. Air berwuduk itu ada air limbah. Air mandi kita itu adalah air limbah. Kencing kita itu adalah air limbah. Lalu limbah cair apa? Limbah cair adalah limbah yang bukan air. Contohnya oli, itu limbah cair. Air aki itu adalah limbah cair. Air baterai ya, air baterai itu adalah limbah cair, bukan air limbah. Jadi kalau air limbah, kita harus tahu dulu air limbahnya itu sumbernya apa, sumber kegiatan apa. Air limbah memandikan jenazah tidak sama dengan air limbah mandi kita. Paham ya? Air limbah mandikan jenazah, kalau jenazahnya itu punya penyakit HIV, punya penyakit apa tadi ya, apa yang baru-baru ini apa? Coronavirus. Itu penanganannya tidak boleh sama dengan air limbah mandi kita. Walaupun itu sama-sama menggunakan air ke sabun. Tapi objek yang dicuci tidak sama. Sama sajalah. Mohon maaf saya bicara. Kita pipis cebok, kemudian kita BAB cebok, itu sama-sama air limbah, tapi mengelolanya nggak boleh sama itu. Karena sumbernya berbeda. Jadi terkait dengan pertanyaannya Pawas tadi, air limbah, ya semua air limbah misalnya sudah ditunjukkan bersih, jernih, kita harus telusuri air limbah itu asalnya dari mana. Tidak boleh samakan dengan air limbah kita berwuduk, sama. Ya. Nah, lalu digunakan untuk apa? Kalau misalnya kita tahu bahwa itu air limbahnya adalah jenazah orang yang terkena COVID kemarin, itu nggak boleh sebar kemana-mana itu. Itulah. Ya. Tapi kalau limbah air orang tempat berwudu masjid ya itu nggak apa-apa. Paham Bos ya? Jadi kita harus paham sumbernya, atau istilah lainnya adalah waste generator. Waste generator. Waste generator misalnya domestik, berarti limbah domestik. Domestic generator. Industrial generator. Jadi sampah atau limbah yang ditimbulkan oleh atau yang digenerate oleh industri. Itu penanganannya harus cara industri. Standarnya harus kita pakai standar industri. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak.
Silakan yang lain. Bapak, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Ya Pak, jadi kan seperti yang kita ketahui kan limbah itu sebenarnya ya merugikan lingkungan hidup dan juga manusia nih Pak. Tapi sebenarnya di dunia ini lebih banyak limbah cair atau limbah gas yang dihasilkan oleh pabrik atau apapun itu. Lalu pertanyaan saya kedua, menurut Bapak lebih baik limbah mana yang lebih banyak dihasilkan oleh pabrik, apakah limbah cair atau limbah gas? Karena kan karena pabrik ini kan tidak dapat menghilangkan limbah tersebut, tapi kalau boleh kita memilih lebih baik mana Pak? Begitu Pak. Terima kasih. Ya. Limbah itu menurut hukum alam kan tadi entropi ya, selalu ada limbah, selalu ada entropi. Setiap kegiatan selalu ada. Setiap perpindahan atau transformasi apa itu pasti muncul limbah atau pencemaran. Lalu limbah tadi kalau menurut alam untuk apa? Limbah itu sesungguhnya kalau limbah normal sesuai dengan standar alam, limbah itu adalah penyeimbang alam. Untuk memberi keseimbangan pada. Contohnya gini, gunung meletus. Gunung meletus itu mengeluarkan lahar ini, mengeluarkan panas, mengeluarkan rasa takut kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan alam itu sendiri. Karena di dalam perut bumi itu energinya sudah bertambah, dikeluarkanlah melalui letusan Gunung Merapi. Tapi sebelum terjadi gunung meletus itu ada tanda-tanda hewan burung berterbangan aneh yang mengisyaratkan pada manusia, ayo ada hati-hati, ini gunung ini akan mengeluarkan entropi. Jadi ada pemberitahuan oleh alam, misalnya dari burung atau dari babi yang lari atau harimau dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk menyeimbangkan alam adalah supaya panas tadi keluar dan katakanlah asapnya tadi itu akan jatuh ke tanah. Berapa banyak itu belerang yang dihasilkan di situ? Itu akan menyuburkan tanah. Merugikan untuk orang sekarang, tapi menguntungkan bagi anak cucu di kemudian hari. Nah, contoh lain adalah kita makan, limbahnya kan tidak boleh banyak. Lalu Anda tadi tanya, lebih baik mana limbah cair, limbah padat, atau limbah atau pencemaran udara? Semuanya sama. Yang dikeluarkan itu adalah sesuai dengan kepatutan. Kepatutan itu apa namanya? Istilah bahasa Inggrisnya patut, pantas, properly, sesuai dengan standar. Orang berak ya boleh aja berak, tapi kan nggak boleh banyak. Kalau banyak berarti ada masalah. Nah, kalau beraknya pada tempatnya, jadi buang limbah di tempatnya. Oke, yang nggak benar adalah membuang limbah ke laut. Seperti video tentang masker kemarin itu saya posting ke grup. Kenapa ada masker itu yang nyangkut ke kepala burung, ada nyangkut ke mana gitu, ke ikan, ke badan ikan, diikat burung gitu. Berarti kan sampahnya terbuang di mana-mana. Nah, lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang memakai masker? Iya. Apa tanggung jawabnya? Pakai masker tadi secara efisien, kemudian membuangnya gimana? Dibungkus, diikat rapi, taruh di tempat sampah. Nah, jangan lagi itu dibuka-buka oleh tukang beling gitu.
Nah, di lain itu, industri harus menghasilkan sampah yang ramah lingkungan. Nah, masker kan semua sampai sekarang masih plastik. Mbok Yao menggunakan material yang lain, contohnya katun, rami. Nah, kalau rami itu kan jatuh ke tanah kan dia larut, terurai. Kalau plastik kan tidak. Nah, sekali lagi limbah boleh, tapi harus sesuai dengan standar. Kemudian dikelola sesuai dengan jenis limbahnya itu. Contohnya tinja ya harus dibuang di septic tank, jangan di kebun, jangan di jalan, jangan lagi di rumah. Masa orang berak di rumah? Jadi buang limbah harus ditempatkan di tempatnya. Contoh kita buang limbah meludah, boleh nggak meludah di depan orang? Kan nggak boleh. Harus pada tempatnya. Jadi membuang limbah pun juga harus sesuai dengan tempat yang diperbolehkan. Mohon maaf, kentut. Boleh nggak kentut? Ya boleh aja kentut. Di mana kentut? Ya jangan di tempat orang ramai, jangan, nggak sopan kita gitu. Ya, gitu. Jadi kita harus ramah terhadap alam gitu. Jangan kentut sembarangan, terus bunyinya keras lagi, kan kurang ajar itu. Enggak, disitulah namanya etika lingkungan. Jadi kalau ada industri buang limbah sembarangan itu nggak beretika, sama aja orang kentut sembarangan aja kentut. Ya, jadi ilmu lingkungan itu adalah ilmu yang harus ramah terhadap lingkungan. Semuanya harus ramah, harus ada keseimbangan, harus ada interaksi, harus ada saling ketergantungan, harus ada harmonisasi, harus tahu utility dari semua komponen alam. Kita harus tahu cicak itu untuk apa, kenapa dia hadir, diciptakan oleh Tuhan di lingkungan kita. Ada kecoa, tapi kalau kecoa banyak kan juga nggak bagus. Nah, mengapa kecoa banyak? Mengapa nyamuk banyak? Ya kitalah yang mengendalikan. Nah, nyamuk banyak karena perilaku kita nggak bersih gitu. Oke ya, paham ya? Begitu mengelola lingkungan. Waktunya habis. Anda terjawab ya. Jadi limbah itu ketentuannya adalah sesuai dengan standarnya. Nah, apa standarnya? Contohkan saja kalau kita beraknya itu berapa kali sehari. Kalau kemudian dilihat jumlahnya berapa jumlahnya, kita sendiri yang tahu. Jadi kalau ditanya ke pabrik berapa, orang pabrik itu pasti tahu berapa limbah yang ditimbulkan, pasti dia tahu. Kalau nggak tahu berarti dia namanya cuek terhadap lingkungan, nggak bertanggung jawab gitu. Sama juga kita, masa kita nggak tahu limbah kita? Pasti tahu kan? Kalau buang hajat pasti tahu. Oh ini banyak nih sekarang, ini sedikit. Nah, limbah tadi fungsinya adalah untuk menyeimbangkan lingkungan. Karena tinja itu tadi kan terurai. Nah, hasil penguraiannya adalah untuk kesuburan tanah. Nah, untuk itu jangan buang limbah sembarangan. Ya, harus ditempatkan pada tempatnya. Terlebih lagi makanan harus berkualitas. Kalau makanannya didapat dari maling, dari korupsi, dari menipu, nah ininya aja sudah, energinya saja sudah nggak bagus, maka limbahnya lebih berbahaya lagi. Ya, koruptor itu limbahnya pasti banyak, apalagi dosa. Limbah itu kalau nggak ada ya harus sama dengan orang bersedekah. Bersedekah berapa persen ajrina? Orang Islam
kewajibannya bersedekah. Berapa, Ajrina? 2,5%. Itu wajib itu. Jadi kalau kita punya penghasilan 1 juta, 25.000 harus dilepas ke orang lain. Di mana dilepas? Pada tempatnya. Di mana tempatnya yang utama? Bersedekah itu adalah pada kedua orang tua. Bukan ke fakir miskin, enggak. Orang tua dulu. Tidak mesti harus berupa uang. Tapi senyum. Senyum itu adalah sedekah. Coba cemberut. Ya nggak bersedekah namanya. Coba kalau orang nggak bersedekah, apa akibatnya? Bala. Jadi sedekah itu penolak bala. Ingat ya, sedekah adalah penolak bala. Jumlahnya 2,5%. Tapi kalau lebih dari 2,5%, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja peruntukannya. Karena yang 2,5% tadi nggak boleh dimakan. Itu sama dengan limbah kita. Masa kita makan limbah kita? Dan memberikannya, kalau kita sedekah, itu nggak boleh diketahui oleh orang, sama dengan kita berak, nggak boleh diketahui orang. Ajrina sedekah, gue sedekah loh ini. Nggak boleh, itu sama aja dengan berak itu. Sedekah itu kan penolak bala. Harus dilepas secara ikhlas. Sama dengan orang, ya berak tadi kan harus ikhlas. Coba Tirza, nggak ikhlas, buang hajat. Jadi bersedekah pun juga ikhlas. Coba kalau nggak berak-berak, apa yang terjadi? Sakit. Nah, coba kalau nggak sedekah, bala yang akan datang. Bala itu apa? Musibah ya. Jadi sedekah itulah penolak musibah. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apa kata-katanya ada yang kurang pantas ya. Mohon maafkan. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Fotonya dikirim, Horas ya. Iya, Bapak, siap.